mereka ini mintanya acara itu dilangsungkan di bulan itu juga, yang sebenarnya itu adalah bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Pak Lurah sendiri dan keluarga besarnya itu sebenarnya menolak hal ini. Dia sama sekali nggak pernah mengadakan acara di bulan Suro. Harusnya kamar pengantin itu kan wanginya ya wangi-wangi melati atau sedap malam atau wangi lah. Tapi kamar itu baunya pengap dan nggak enak banget. Jadi di situ wajah Laras ini benar-benar berubah dan menurut Tari memang cantik luar biasa, manglingi banget. Tapi cantiknya itu kelihatan agak aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Tari yang asalnya dari Jakarta Selatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita masuk ke kisah yang dialami narasumber kita kali ini, teman-teman, ini ada baiknya kita pahami dulu satu hal soal pernikahan adat Jawa. Karena nanti kita akan bercerita tentang rias manten di Jawa. Dan teman-teman pasti sering mendengar istilah manglingi. Nah, jadi manglingi ini berasal dari kata dasar bahasa Jawa pangling, yang artinya itu tidak mengenali seseorang karena perubahan fisiknya. Nah, dalam konteks pernikahan adat Jawa, secara harfiahnya adalah seseorang yang biasanya dalam hal ini adalah pengantin wanitanya, itu selalu terlihat sangat berbeda dan jauh lebih cantik daripada wajah aslinya sehari-hari. Sampai-sampai orang yang mengenalnya itu merasa asing atau pangling itu tadi. Nah, secara filosofis, konsep ini dipercaya bukan hanya hasil dari make up atau riasan tebal semata, melainkan karena di situ ada terpancarnya aura sang pengantin wanita atau cahaya dari dalam diri pengantin ini setelah dia menjalani serangkaian ritual, seperti misalnya dia menjalani puasa, pingitan, ataupun juga luluran. Jadi di situ pesona dari pengantin perempuan ini itu bisa membius para tamu. Nah, tapi orang zaman sekarang ini taunya manglingi ini ya cuma sekedar mungkin dia berkata ke pengantin wanitanya, waduh ini wajahnya kok beda banget, cantik banget, sampai nggak ngenalin. Padahal filosofi aslinya ini jauh lebih dalam dan jujur bisa dibilang ya agak mengerikan juga. Jadi zaman dulu seorang perias pengantin itu disebutnya dukun manten. Nah, kenapa disebut dukun? Karena tugas dia ini bukan cuma moles bedak ke muka, tapi juga membersihkan aura si pengantin ini. Ada di situ yang dijalani oleh perias manten ini semacam puasa. Ada yang melakukan puasa muti, puasa Senin Kemis. Ada juga yang namanya keri alis dan minum jamu-jamuan pahit itu. Tujuannya ya supaya cahaya atau aura si pengantin ini bisa keluar. Nah, tapi kemudian ada jalan pintas yang sering diambil orang-orang yang waktu itu mungkin nggak sabaran atau apa. Jadi mereka ini pakai pegangan, bisa dibilang dia pegangannya itu semacam susuk, teman-teman. Dan itu namanya juga macam-macam lah. Nah, kalau menurut narasumber kita kali ini ada yang namanya
susuk samber lilin, susuk berlian, ataupun susuk cair. Nah, mungkin ada teman-teman yang paham soal ini, silahkan komen di bawah juga. Kami juga butuh masukan-masukan dari teman-teman soal ini. Jadi, tujuan semua ini dilakukan oleh pria semanten dan juga calon pengantinnya ini supaya ketika hari H, tamu undangan itu bisa terhipnotis. Jadi mereka nggak melihat wajah asli si pengantin, tapi ngelihat topeng cahaya yang dipasang makhluk halus. Nah, jadi cerita ini teman-teman dibagikan oleh sobat kembara yang namanya Tari. Mbak Tari ini adalah seorang make up artist dari Jakarta Selatan, dan sebenarnya dia ini adalah make up artist modern. Nah, jadi Tari ini bisa dibilang ya, dia agak nggak percaya lah dengan hal-hal yang seperti itu, terutama soal ketika mau make up orang, dia itu nggak pernah pakai puasa-puasa atau ritual-ritual semacam itu. Karena bagi Tari, manglingi itu soal teknik yang bagus dan merek foundation yang mahal. Ini menurut Tari. Dan yang jelas, itu juga tentang jam terbang. Jadi dia nggak percaya kalau tanpa itu orang yang di make up ini bisa jadi manglingi. Nah, sampai pada akhirnya Tari ini dapat job di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu sana, yang akhirnya hal ini itu mengubah pandangan Tari. Jadi usia Tari waktu itu kira-kira 28 tahun. Jadi setiap kali dia ada job kemana-mana itu dia selalu membawa kopernya yang isi makeup itu. Ini semua isinya ini ya alat-alat tempurnya Tari dan semuanya itu branded. Nah, Tari ini adalah keponakan dari seorang dukun manten sepuh yang terkenal banget di daerah Surakarta sana. Kita sebut saja namanya Bu Dening. Bu Dening ini adalah seorang legenda hidup. Dan beliau masih memegang pakem yang lama. Jadi kalau ngerias itu beliau harus puasa dulu. Dan beliau istilahnya ngobrol lah sama danyang desa setempat. Beliau biasanya memulai dengan bakar dupa baru mulai kerja. Dan tarif beliau ini juga mahal. Selain itu juga antriannya ini bisa tahunan. Dan ini beda banget sama Tari. Tari ini tipe seorang makeup artist yang kekinian, yang kerjanya juga cepet, satset, hasil juga oke. Setelah itu dia sempatkan foto kerjaannya, dia upload di Instagram, selesai. Nah, Tari di situ sering debat sama Bu Dening ini. Dia itu sering ngomong ke budenya, Bude itu loh, hari gini kok masih pakai gitu-gitu, masih puasa, ribet loh Bude. Pengantin itu kan butuh setting spray yang bagus supaya nggak luntur, bukan malah kembang setaman Bude. Nah, dia ini pernah ngomong gitu ke budenya, tapi ya niatnya itu ya buat candain budenya aja, karena dia juga deket banget sama budenya itu. Nah, pas Tari candain budenya seperti itu, ya Bu Dening ini cuma senyum. Dia bilang ke Tari, kamu ingat ya Nduk, wajah pengantin itu keramat. Kalau kamu itu cuma moles luarnya, tapi dalamnya busuk, ya nanti bedak itu bakal nolak nempel. Nah, Tari ini cuma ketawa dengar itu, dia cuma seneng aja ngodain budenya. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk merendahkan yang semacam itu. Nah, singkat cerita, di suatu akhir pekan di bulan Suro, ini bulan yang sebenarnya pantangan untuk nikah bagi sebagian orang Jawa, tapi keluarga pengantin waktu itu maksa. Jadi Bu Dening ini dapat job ngerias di daerah perbatasan Wonogiri sana. Masalahnya H-1 acara itu Bu Dening ini mendadak sakit parah. Beliau waktu itu muntah-muntah hebat lah sampai badannya itu lemes. Tapi karena dia ini sudah terikat kontrak dan nggak mungkin juga dibatalkan, Bu Dening akhirnya nelpon Tari. Dia bilang waktu itu, Tar, tolong Duk kamu gantiin Bude. Kamu kan sudah sering lihat Bude masang paes. Tolong ya Duk, ini keluarga pejabat desa soalnya nggak enak kalau dibatalkan. Nah, info dari Bu Dening ini dulu, anak pertama dari kliennya ini juga yang merias itu ya Bu Dening ini. Dan ini yang akan menikah itu adalah anak ketiganya. Jadi Bu Dening itu merasa nggak enak dan akhirnya dia nyuruh Tari. Tari awalnya males, karena dia juga lagi banyak job wisuda juga di Jakarta, tapi karena dia waktu itu kasihan banget sama Bu Dening, akhirnya dia berangkatlah. Dia naik kereta menuju ke Solo, dan waktu di Solo itu dia sempatkan untuk menjenguk Bu Dening di rumahnya. Nah, memang anak-anak Bu Dening ini nggak ada yang ikut jejak Bu Dening. Jadi mereka semua ya pekerja kantoran, terutama mereka semua ini domisilinya di Jakarta. Jadi waktu Tari ini menjenguk Bu Dening itu, Tari ini agak kaget ternyata kok Bu Dening ini kondisinya sehat.
beliau itu di rumah malah lagi bikin kue kering. Tanyalah Tari di situ loh, Bude ini katanya lagi sakit, muntah-muntah, lemes loh, ini kok malah bikin kue kering. Terus Bu Dening senyum, dia bilang, ya tadinya itu iya, Bude itu sempat muntah-muntah. Terus pas ketika kamu mau gantiin Bude, nggak tahu kok Bude itu tiba-tiba langsung diparingi sehat sama Gusti Allah. Ya Bude seneng loh Dok kalau kamu mau gantiin Bude. Nah dalam hati Tari, wah ini kayaknya memang sudah niat ini, Bu Dening ini sudah niat kayak gini. Tapi Tari nggak marah. Dia menghargai budenya itu, ya mungkin karena ya Bu Dening ini juga ingin ada yang mengikuti jejaknya dari jalur keluarga. Dan singkatnya, siang itu perwakilan dari keluarga pengantin ini datang jemput Tari, dan berangkatlah mereka ke sebuah desa di daerah Wonogiri sana. Sesampainya di lokasi itu sekitar jam 4 sore lebih, lokasinya itu di sebuah rumah joglo tua yang gede banget, dindingnya itu juga kayu jati yang sudah hitam-hitam dimakan usia, halamannya luas sekali dan sudah dipasang tenda tarup dan juga janur kuning. Nah, tapi ada yang aneh di situ. Ketika pertama kali Tari menginjakkan kaki di situ, dia melihat biasanya kalau rumah orang hajatan itu kan hawanya anget, suasananya rame, banyak ibu-ibu masak di dapur sambil ketawa-ketawa bercanda. Tapi di rumah itu kok sepi. Jadi ibu-ibu yang rewang, yang bantu-bantu itu, ini kerjanya ya diem-dieman. Ternyata memang ada yang masak, tapi mereka itu diem-dieman. Nggak ada obrolan di situ, nggak ada musik, ya nggak ada saling bercanda. Pokoknya di situ sepi banget lah. Nah dalam hati Tari ini dia sempat batin, mungkin pestanya ini nggak pakai musik-musik yang hingar-bingar, karena mungkin ini masih masuk bulan Suro. Nah mungkin kepercayaan mereka seperti itu. Nah di situ akhirnya Tari ini disambut sama ibu pengantin, yang ternyata beliau ini adalah Bu Lurah. Orangnya itu ramah banget, tapi waktu itu beliau kelihatan capek dan kayak gelisah. Nah dia tanya, ini Mbak Tari ya? Mbak Tari ini keponakannya Buning langsung toh? Nah Tari senyum, Tari mengiyakan. Terus akhirnya Bu Lurah bilang, waduh syukur kalau mau datang, ayo mari masuk. Itu loh Mbak Laras. Mbak Laras ini adalah calon pengantin. Katanya Mbak Laras sudah nunggu di kamar. Tari masuk ke kamar pengantin itu, dan kamar itu letaknya itu di ruangan yang tengah. Nah ini aneh lagi menurut Tari, karena di ruangan itu gelap. Kondisinya juga pengap dan baunya itu agak penguk-penguk. Harusnya kamar pengantin itu kan wanginya ya wangi-wangi melati atau sedap malam atau wangi lah. Tapi kamar itu baunya pengap dan gak enak banget. Kayak bau kain pel basah. Nah kira-kira seperti itu bau yang digambarkan oleh Tari. Dan belakangan Tari tahu dari warga desa kalau itu rumah joglo itu sebenarnya bukan rumahnya Pak Lurah. Itu sebenarnya adalah rumah peninggalan buyutnya Pak Lurah. Jadi keluarga pengantin atau keluarga Bu Lurah ini sengaja menempatkan acara resepsi itu di rumah joglo tersebut karena sudah dari sananya selalu seperti itu. Jadi kayak semacam ini adalah tradisi keluarga. Nah Pak Lurah sendiri ini orangnya masih memegang banget tradisi Jawa. Dia nggak setuju bikin acara besar kayak mantenan itu di bulan Suro sebenarnya. Tapi karena keluarga calon besan yang mereka itu orang modern dan nggak paham soal itu, mereka ini mintanya acara itu dilangsungkan di bulan itu juga, yang sebenarnya itu adalah bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Tapi di situ keluarga Pak Lurah ini memaklumi, yang penting pernikahan ini terselenggara dan nggak ada eker-ekeran lah dengan calon besan. Pokoknya seperti itu, Pak Lurah ini ambil jalan tengahnya. Meskipun Pak Lurah sendiri dan keluarga besarnya itu sebenarnya menolak hal ini. Dia sama sekali nggak pernah mengadakan acara di bulan Suro. Nah waktu itu pas Tari ini ada di ruangan itu, dia ngelihat ada cermin jati tua di situ. Dan duduklah si calon pengantin ini, yang namanya Laras itu. Laras ini cantik. Kulitnya kuning langsat, rambutnya juga panjang, kira-kira sepinggang. Tapi pas Laras ini noleh ke arah Tari, itu kelihatan dari pantulan cermin, Tari itu tiba-tiba langsung merinding. Karena tatapan Laras itu kayak kosong. Nah, nggak tahu kenapa kok Laras ini seperti ini. Padahal dia ini kan mau nikah, dia calon pengantin, harusnya kan wajahnya sumringah, tapi dia enggak. Nah, di situ Tari ngerasa mulai nggak nyaman sebenarnya. Tapi dia coba untuk tetap profesional. Dia bilanglah ke Laras, iya Mbak Laras, ini nanti kita mulainya jam 3 pagi ya, buat akadnya. Nah sekarang Mbak Laras ini ya mungkin istirahat dulu aja lah Mbak, dan minta tolong jangan makan makanan yang berminyak dulu ya.
Nah, di meja rias itu Tari ngelihat ada piring. Di piring itu isinya ada pisang mas 1 sisir. Dan waktu itu Laras ini lagi ngupas pisang itu satu-satu terus dimakan. Dan makannya ini itu kayak tanpa dikunyah. Dan pas ngelihat ini Tari itu sempat nelen ludah. Dalam hati Tari ini sempat mikir, ini cewek cantik banget si Laras ini, tapi kok cara makannya kayak gitu, kempro banget gitu loh. Akhirnya dari situ dalam hati si Tari, dia berpikir, oke, fix, ini orang ini aneh banget. Udahlah, kalau gitu, besok aku harus cepet ngerjain, cepet pulang. Udah, yang ada di pikiran Tari seperti itu. Dan singkatnya, tibalah hari H itu, hari H akad nikah. Jadi dari jam 1 dini hari, Tari ini sudah bangun. Tari sudah siap dengan semua peralatannya, lampu ring light-nya itu juga sudah nyala, dan Laras juga sudah ada di situ. Laras duduk diam di situ. Nah, masalah mulai muncul pas Tari ini mau mengaplikasikan dasar bedak di situ. Tari ini dia bilang dia pakai bedak yang mahal andalannya itu, terus dia oles ke pipinya Laras. Nah, ketika baru dioles, cairannya itu luntur. Dan ini bukan luntur karena keringat, tapi luntur kayak air yang dioleskan ke daun talas. Jadi kira-kira seperti itu. Tari ini benar-benar bingung. Karena baru kali ini dia mengalami hal yang seperti itu. Dia spontan lah ngomong ke Laras. Loh Mbak Laras, ini wajahnya kok berminyak banget ya? Sebentar saya bersihkan dulu ya. Tari ini sambil mikir, kok aneh banget. Kok nggak bisa diaplikasikan, kayak nggak nempel. Dan setelah dibersihkan oleh Tari itu, dia coba lagi pakai foundation merek lain yang lebih bagus dan agak tebal. Hasilnya itu sama. Jadi krim foundation itu nggak mau nempel di pori-porinya Laras. Malah warnanya itu berubah jadi abu-abu kusem. Dan itu terlihat ketika mengenai kulit Laras. Itu aneh banget. Disitulah Tari ini mulai panik. Apalagi jam itu terus berjalan. Akad nikah ini katanya jam 7 pagi. Dan waktu itu sudah sekitar setengah 4. Tapi bedak dasar aja ini belum nempel. Nah, akhirnya Tari ngomong ke Laras, loh Mbak, ini kok susah banget ya nempelnya. Tiba-tiba Laras nyeletuk, anu Mbak, pakai bedakku aja kalau gitu Mbak, itu ada di laci, minta tolong. Dia buka laci meja rias tua itu, dan di situ ada satu wadah bedak zaman dulu. Mereknya ya merek itulah, brand lawas pokoknya, tapi bedaknya ini juga aneh. Kayak bedak ini sudah kecampur sesuatu. Bubuknya juga warna putih kekuningan dan baunya itu anyir. Nah, ini anehnya. Nah, akhirnya Tari ya menjelaskan ke Laras. Dia jelaskan ke Laras kalau bedaknya ini aneh. Mbak, ini bedaknya aneh loh. Mungkin gak ada luar saya ini, kayak ada air-airnya gitu. Gak aman loh Mbak dipakai. Tapi Laras itu santai. Dia bilang, gak apa-apa Mbak, emang gitu kok. Nah, Tari di situ masih ragu. Dia ngomong lagi, loh Mbak, ini bedaknya itu kondisinya kadaluarsa. Ini masa buat pengantin Mbak? Tapi karena Tari ini waktu itu sudah panik dari 1 jam tadi, ditambah lagi Laras terus-terusan ngomong, udah Mbak, nggak apa-apa pakai itu aja. Wong baru tadi itu tak pakai kok, nggak apa-apa pakai itu aja. Dan akhirnya karena kondisi yang kepepet itu, Tari langsung ambil spons, dia langsung tap-tap bedak aneh itu ke wajah Laras. Dan aneh banget, begitu mengenai kulit wajahnya Laras, bedak itu langsung nempel sempurna. Warnanya itu langsung kayak ngeblend banget, langsung seketika membuat wajah Laras ini jadi putih bersinar, langsung glowing. Nah, jadi di situ pori-pori, bekas jerawat, bahkan sampai kantung mata itu kayak semuanya itu hilang, ketutup lapisan bedak ini. Tari sendiri waktu itu juga ngerasa aneh. Ini tekstur kulit Laras ini pas dipegang itu kok semakin keras, bukan kenyal kayak kulit manusia biasa, tapi keras dan dingin lah, kayak bener-bener kayak keras kayak porselen. Dia nggak sempat mikir yang aneh-aneh. Karena waktu itu jamnya juga sudah mepet banget, dia lanjutlah ngerias. Dia mulai bikin alis, mulai pasang bulu mata, pakein lipstick, dan semuanya itu lancar. Jadi di situ wajah Laras ini benar-benar berubah, dan menurut Tari memang cantik luar biasa, mengelingi banget. Tapi cantiknya itu kelihatan agak aneh. Kayak terlalu kelihatan sempurna banget. Jadi pas dilihat Tari, ini Laras itu kayak boneka manekin yang hidup. Nah, pas Tari ini lagi ngerapiin sanggul paesnya itu, tangan Tari ini nggak sengaja nyenggol pipinya Laras agak keras. Ditambah lagi waktu itu, Tari ini megang sesuatu memang. Jadi akhirnya kesenggol, dan otomatis ya Tari minta maaf. Aduh maaf Mbak. Nah, waktu itu anehnya, Tari ini kaget. Dia mendekatkan wajahnya ke pipinya Laras, dan disitulah foundation di pipi Laras itu agak retak.
Tapi di sini ini bukan retakan make up biasa, retakannya itu dalam, dan dari sela-sela retakan itu tiba-tiba keluar cairan kuning nanah yang bau banget. Dan itu, di momen itu, Tari langsung pucet, badannya langsung lemes, dan baru kali itu dia ngalamin hal yang seperti ini. Dia langsung otomatis ya, dia teriak, "Loh mbak, make upnya retak mbak, ini apa yang netes mbak?" Tari ini sudah mau nangis waktu itu, dan Laras ini noleh ke Tari. Dia ngomongnya santai banget, kayak nggak merasakan sakit sedikit pun. Laras ini cuma bilang, "Nggak apa-apa mbak, tutup lagi aja mbak. Pokoknya jangan sampai kelihatan, tutupin lagi aja." Tapi pas Laras ngomong seperti itu, suara Laras itu sudah agak berubah. Jadi kayak suara nenek tua. Tapi karena waktu itu Tari ini sudah buru-buru, dia panik, dia kaget juga, dia nggak pedulikan suara Laras yang berubah tadi. Tari mulai benar-benar panik, dia ambil bedak lagi, dia tembel retakan itu. Tapi pas semakin ditembel, retakannya ini makin melebar. Jadi kulit wajah Laras itu kayak tanah kering yang meletek. Satu persatu lapisannya ini mulai rontok, dan di balik lapisan kulit yang rontok itu, Tari ngelihat sesuatu yang membuat dia mau pingsan. Jadi di bawah kulit pipinya Laras, itu nggak kelihatan daging merah. Yang Tari lihat ini adalah semacam jarum emas kecil, yang kondisinya itu sudah karatan dan bernanah juga. Dia sempat jijik pas ngelihat itu. Nah, Tari tahu kalau ini adalah jarum susu. Tapi baru kali itu dia ngelihat ini jarum susu kok sudah berkarat dan kayak sudah rusak. Jadi kesimpulan sementara Tari waktu itu, Laras ini sebenarnya wajahnya itu sudah hancur. Dia sudah hancur sebenarnya. Tapi dia itu meminjam kecantikan instan dari susu yang dia pasang ini. Tapi mungkin tubuhnya menolak. Jadi susunya itu kayak jadi senjata makan tuan. Dan kemungkinan besarnya hari itu adalah hari jatuh temponya. Lah kira-kira penjelasannya seperti itu. Disitulah Laras ini mulai agak nangis. Terus Laras ini ngomong ke Tari, "Aduh mbak, tolongin mbak. Aku juga bingung mbak. Ini gimana mbak?" Nah selain itu dari awal, Laras ini kan nggak mau ada satupun orang yang ada di kamarnya selain Mbak Tari. Jadi Tari sendiri pas berdua di kamar itu dengan kondisi Laras yang seperti itu, Tari ini semakin panik. Di luar kamar, suara musik gamelan ini sudah mulai bunyi. Tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Nah, pengantin pria itu sudah siap di meja akad, dan nggak lama, Bu Lurah itu ngetuk pintu kamar. "Dok, dok, dok, Mbak Tari, Laras, ini kok pintunya ditutup, kenapa toh? Ini loh penghulunya sudah datang." Nah, Tari merasa nggak enak sama keluarga Bu Lurah, sedangkan Laras sendiri, dia mintanya jangan dibukain mbak, sampai ini selesai, aku nggak mau orang-orang lihat aku seperti ini. Dan baru kali itu dia nggak profesional, jadi kerjanya ini berantakan. Bu Lurah terus ngutuk pintu lagi dan makin nggak sabaran, "Mbak Tari, Laras, ini kok dikunci kenapa toh? Ini loh MC-nya sudah manggil-manggil ini loh, jangan bikin malu keluarga toh mbak." Nah, Tari benar-benar bingung, dia nyandar di balik pintu, dia nahan pintu pakai badannya. Dan disitulah dia ngelihat Laras ini masih duduk di depan meja rias sambil terus nutupin separuh wajahnya pakai tangan. Dan dia coba tutup sendiri pakai foundation seadanya. Nah, waktu itu Laras itu kayak seolah berusaha memperbaiki riasannya sendiri. Tari ngelihat sendiri dengan jelas. Ada semacam cairan nanah yang kayak bercampur darah itu netes-netes sampai ke bajunya Laras. Tari bingung ketika Bu Lurah terus menggedor-gedor pintu dan gak lama ada lagi orang yang datang ikut bingung, "Loh ini kenapa kok Laras belum juga keluar?" Ada juga beberapa suara laki-laki dan perempuan di depan pintu, mereka juga ikut ngutuk-ngutuk pintu dan manggil-manggil Laras. Nah, daripada mereka ini mikirnya yang aneh-aneh, Tari akhirnya jawab, "Sebentar nggih Bu, ini sanggulnya Mbak Laras masih miring, sebentar lagi nggih." Nah, Tari terpaksa bohong seperti itu supaya mereka yang di luar ini nggak terlalu panik. Jadi akhirnya cepet-cepetan lah Tari itu menghampiri Laras. Dia di situ ngelihat wajah Laras dan benar-benar kondisinya itu makin parah. Retakan di pipi kanan itu makin lebar, terus kulit wajah Laras yang tadinya kencang licin karena bedak gaib itu, waktu itu mulai menggelembung. Jadi kayak ada semacam udara kecil atau cairan yang menekan dari dalam, dan yang membuat Tari mau muntah ini, dia ngelihat ada pergerakan di bawah kulitnya Laras. Jadi kayaknya seolah-olah kawat-kawat susu emas itu gerak. Nah, ini percaya nggak percaya, tapi Tari menyaksikan ini sendiri. Jadi mereka itu, jarum-jarum itu kayak cacing kremi yang hidup. Nah, di momen itulah Tari sudah nggak kuat ngelihat lagi. Dia agak menjauh dari Laras. Dia bilang ke Laras, "Mbak, ini gimana terusan mbak? Aku nggak tahu lagi mbak." Di momen itu Tari ini sudah nangis. Dia nggak kuat nahan paniknya. Apalagi dia ini membawa nama Budining. Tari di situ sambil nangis bilang ke Laras, "Aduh mbak, ini gimana ya mbak?
Tari langsung bingung, dia ambil HP-nya. Dia coba telepon Bu Dening. Nah, ketika si Tari ini nelpon ke HP-nya Bu Dening, itu tetap nggak nyambung karena sinyal belum ada. Sampai akhirnya nggak lama kemudian nyambung. Tapi nggak juga diangkat sama Bu Dening. Dia coba telepon lagi. Sampai keempat kalinya barulah diangkat sama Bu Dening. Halo Nduk, piye Nduk, lancar toh Nduk? Tari di sini belum sempat ngomong apa-apa. Dia langsung bilang ke Bu Dening, Bude, tolong Bude. Dia sambil nangis. Ini loh Bude, wajah pengantinnya itu hancur loh Bude. Bedaknya ini nggak mau nempel. Kulitnya juga retak, keluar nananya Bude. Dia ini kayaknya pakai susuk Bude. Susuknya itu kayak gerak-gerak sendiri. Ini Tari lihat sendiri. Nggak tahu Bude, pusing Bude, Tari ini pusing. Ini aku harus gimana Bude? Nah, Tari menjelaskan ke Budenya ini sambil nangis. Bu Dening akhirnya bilang, oh alah Gusti, sudah nggak enak hatiku di sini. Pantesan hatiku itu nggak enak loh, Nduk. Laras itu berarti melanggar pantangan. Kalau memang dia tuh pakai susuk, berarti dia langgar pantangan sampai kayak gitu. Tari ini masih nangis, dia nggak bisa jawab. Terus Bu Dening ini ngomong lagi, coba kamu tanya Nduk ke Laras, dia ngelanggar pantangan apa? Nah, Tari bilang, aduh Bude nggak tahu Bude. Nah, Bu Dening tetap bilang, kamu tadi sempat lihat nggak Laras makan sesuatu? Mungkin makan pisang atau sate. Nah, kagetlah di situ Tari. Karena dia ingat pas pertama kali dia datang, Laras itu memang sempat makan pisang. Dan menurut orang-orang pelaku susu ini, pisang itu adalah salah satu pantangan yang tidak boleh dimakan oleh pemakai susu. Nah, tapi Tari ini nggak tahu bahwasanya ini adalah pantangan. Tari bilang ke Bu Dening, iya Bude, memang dia sempat makan pisang mas. Nah, Bu Dening ini cuma bilang, aduh Gusti, duh, piye to iki. Nah, Tari terus ngomong, ini gimana Bude? Bu Lurah ini juga sudah ngedor-ngedor pintu, ini akad nikah ini katanya 15 menit lagi. Tari ngomong itu sambil nangis ke Bu Dening. Suara Bu Dening ini jadi tegas. Wes, ngene Nduk, rungokno ya Nduk, rungokno. Kamu nggak bisa benerin wajahnya si Laras itu pakai bedak mahalmu, percuma. Itu daging-daging bosok Nduk. Itu kamu harus kunci dulu susuknya biar nggak gerak. Nah, Tari tanya, dia bingung lah gimana caranya Bude. Ya wes gini aja Nduk, kamu cari jarum mentul yang paling tajam, terus kamu bakar ujungnya pakai korek api sampai merah, terus kamu tusukkan ke bagian tengah kulitnya Laras yang retak itu. Tapi sebelum kamu nusuk, kamu harus gigit ujung lidahmu sendiri sampai keluar darahnya sedikit, terus kamu ludahin ke wajahnya Laras. Setelah itu kamu sapu supaya nggak kelihatan. Nah, Tari tentu kaget. Dia awalnya yang diam mendengarkan Bu Dening, dan ketika Bu Dening ngomong hal yang nggak masuk akal seperti itu, ya Tari ngomong, masa ya gitu Bude? Masa juga lidahku ini harus tak lukain? Bu Dening ini waktu itu sambil marah. Dia bentak Tari, wes toh kamu nurut. Ini darurat, kamu lakuin aja, atau dia nggak bakal selamat. Akhirnya Bu Dening ini langsung nutup teleponnya. Tari di situ nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain dia harus nurut sama perintah Bu Dening. Nah, disitulah batin Tari ini jelas berkecamuk. Karena ini jelas hal yang nggak masuk akal sama sekali dan sangat bertentangan dengan logikanya Tari. Tapi pada akhirnya, Tari ngelakuin itu juga. Dia ambil jarum pentul emas dari kotak jahitnya, dia ambil korek api, dia bakar ujung jarum itu sampai merah menyala. Terus Tari memejamkan mata, terus dia mulai gigit ujung lidahnya sendiri itu sekuat tenaganya. Dan nggak lama kemudian lidahnya ini mulai mengeluarkan darah. Dan sesuai instruksi dari Bu Dening, Tari langsung meludahkan darah campur liur itu ke telapak tangannya, terus dia oles ke pipinya Laras yang bolong itu. Dan di situ ada semacam bunyi kayak jadi kayak daging yang ketemu minyak panas. Laras langsung menjerit kesakitan waktu itu, tapi ceritanya ini bukan kayak suaranya Laras. Wah, jadi suaranya ini kayak suara yang hewan yang marah. Nah, itu suara isi susuk yang kepanasan, atau mungkin sosok yang ada di balik susu itu yang mungkin kepanasan karena darahnya Tari. Dan akhirnya tanpa buang waktu, Tari langsung menusukkan jarum pentul panas itu ke kulitnya Laras. Dia tarik kulit yang mengelupas itu pelan-pelan, terus dia satukan sama kulit yang masih utuh. Tapi pas mengerjakan itu, Tari ini sambil nangis sesungguhan. Ya, di situ dia sambil ada rasa jijik. Dan di situ Tari sudah nggak berpikir. Yang jelas ini bukan make up lagi ini namanya. Ini praktek kedukunan. Nah, anehnya begitu jarum tertancap, pergerakan cacing-cacing emas di bawah kulit itu tiba-tiba langsung berhenti. Sudah nggak ada lagi. Dan daging yang hitam itu perlahan ketutup lagi. Tapi bekas jahitannya itu kelihatan masih jelas. Jadi Tari langsung ambil foundation yang paling tebal, dia oleskan, dia
templokan tebel-tebel di atas jarum pentul itu supaya nggak kelihatan. Akhirnya dia pakai bedak tabur yang banyak, terus dia semprotkan setting spray 1 botol sampai wajah Laras itu basah. Nah, Tari sambil ngipas-ngipas pakai kardus ke wajahnya Laras itu sambil diambatin, ayo cepetan kering. Dan kira-kira sekitar 10 menit kemudian, wajah Laras itu kembali utuh dan kelihatan dempul banget memang, tebel kayak topeng. Tapi kalau dilihat dari jarak 1 meter, itu nggak akan kelihatan cacatnya. Jarum pentulnya itu benar-benar ketutup sempurna dengan hiasan paes dan juga rambut cambang. Sekilas ada momen di mana Tari ini sempat ngelihat Laras itu dari bayangan cermin. Jadi wajah Laras itu sekilas dilihat oleh Tari, itu wajahnya itu kayak nenek-nenek keriput. Serem banget pokoknya. Tapi waktu itu buru-burulah dia ngomong ke Laras, ayo Mbak, ini udah selesai, ayo kita buka pintu ya. Tari akhirnya buka kunci pintunya itu dan Bu Lurah ini langsung nyelonong masuk. Wajah Bu Lurah di situ kelihatan marah. Dia bilang, ini lama banget sih kalian. Ini loh Pak Penghulu sudah ngambek sampai mau pulang. Bu Lurah akhirnya ngelihat ke arah Laras, Laras diem. Nah, nggak lama kemudian Bu Lurah itu malah senyum sumringah. Matanya itu langsung berbinar-binar. Dia bilang ke anaknya ini, walah ayu nendo anakku, pangling ibu lihatnya cantik banget kamu. Laras ini nggak kelihatan aneh lagi. Dan mungkin susuknya itu bekerja lagi. Nah, susuk ini bisa memanipulasi pandangan orang yang punya ikatan darah atau orang awam. Pada saat Laras dituntun keluar kamar oleh Bu Lurah itu, Tari itu beres-beres alat makeupnya. Dia cepet-cepetan. Karena dia mau kabur, tapi pas dia mau masukkan peralatan bedak ke dalam tas itu, dia ngerasa kayak ada yang nahan tangannya. Nah, Tari noleh lah di situ. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi di sudut kamar, di pojok yang gelap di samping lemari jati itu ada sosok yang berdiri di situ. Dan itu terlihat jelas oleh Tari. Tari sempat menyipitkan matanya. Lampu kamar itu agak remang-remang. Nah, yang dilihat oleh Tari, di situ ada sosok perempuan. Perempuan ini kayak sinden dandanannya. Dan sosok itu pakai kebaya hijau pupus. Dan juga dengan jarik coklat. Rambutnya itu disanggul rapi. Nah, sosok perempuan itu membelakangi Tari dan menghadap ke tembok pojokan. Tari sempat merinding dan dia terpaksa mengucap, mohon maaf Bu, ini saya mau beres-beres, saya nggak mau ganggu. Dan pelan-pelan sosok sinden itu kayak memutarkan badannya, terus Tari di situ malah semakin nggak bisa gerak, kakinya lemes. Dan sinden ini wajahnya itu kayak rata. Tari di situ langsung ambil tas makeupnya, dia lari kenceng keluar kamar tanpa dia noleh lagi. Dan di situ dia nggak kepikiran, alat-alatnya ada yang ketinggalan, dia nggak memikirkan itu, yang penting dia bisa keluar. Akhirnya Tari ini lari menuju ke area tenda tamu. Di situ tamu undangan ini sudah penuh. Tari berdiri di pojokan dekat sound system. Tari ini sudah mau pulang hari itu juga. Tapi dia sadar pembayarannya ini belum selesai. Dan ada tas bajunya yang masih tertinggal di kamar tamu. Akhirnya dia kejebak lah sampai acara selesai. Jadi diawali dengan prosesi panggih atau temu manten itu dimulai. Laras itu pelan-pelan dituntun oleh 2 orang tante-tantenya. Jalannya Laras itu aneh, kakinya itu agak kelihatan ngesot sedikit, dan nggak tahu apakah mungkin memang Laras ini kakinya sakit sebelumnya, atau memang ada faktor yang lain. Jadi di situ semua tamu undangan ini sempat kagum. Wih ayune mantene, pangling aku itu kayak bukan si Laras yo, putih banget kayak artis. Nah banyak yang ngomong seperti itu dan Tari ini juga dengar ketika para tamu memuji Laras. Tari ngelihat Laras dari jauh, dan tiba-tiba dia merinding lagi. Dia keinget kejadian yang barusan. Dan di momen itulah Tari ngelihat satu hal yang tamu-tamu ini nggak bakal lihat. Atau mungkin tamu-tamu ini nggak sadar. Jadi di situ ada seekor lalat. Lalat ini lalat ijo besar, lalat bangkai itu. Lalat ini terbang muter-muter di kepalanya Laras. Jadi kayak ngikutin wajah Laras terus. Akhirnya ketika si Laras ini duduk di kursi akad nikah itu, lalat ini hinggap persis di pipi kanannya Laras. Itu persis di atas lapisan bedak tebal yang nutupin jarum pentul tadi. Nah dalam kondisi itu ketika Tari ngelihat Laras, Laras diem. Dia nggak ngusir lalat itu sama sekali. Tangannya itu tetap sedekap rapi. Terus lalat itu kayak lagi makan sesuatu di situ. Nah pengantin prianya yang namanya Mas Dimas itu sempat berdiri menyambut Laras. Dan Dimas ini anak kota, dia pegawai bank. Ketika Laras sampai di hadapan Dimas itu, mereka ini kan harusnya melempar sirih. Nah, Laras mengangkat tangannya untuk melempar lintingan daun sirih itu dan gerakannya ini kenceng banget. Jadi nggak anggun sama sekali.
Siri itu akhirnya kena sampai ke dada Dimas dengan keras, sampai Dimas itu sempat mundur selangkah saking kagetnya. Nah, lemparan Laras itu kenceng banget, tapi yang lebih serem, pas ketika Laras itu senyum ke arah Dimas. Tiba-tiba, Dimas itu wajahnya agak berubah pucat. Dimas itu ngedip-ngedipkan matanya, dia kayak ngelihat sesuatu yang salah di wajah Laras. Dimas noleh ke arah keluarganya. Tatapan Dimas itu seolah ngelihat aneh ke arah Laras, tapi karena Dimas ini sadar bahwa ini ada acara besar, banyak pejabat juga yang datang di situ, dia memaksakan untuk tetap senyum. Dia raihlah tangan Laras untuk salim, dan pas tangan mereka ini bersentuhan, Dimas itu kayak narik spontan tangannya sambil kayak kesakitan. Akhirnya di situ Dimas ini sempat ngusap tangannya. Itu Tari ngelihat jelas adegan ini. Nah, akhirnya acara ini terus berlanjut sampai ke resepsi, tapi Tari sendiri masih di situ. Dia nggak berani mendekat ke arah pelaminan. Nah, Tari posisinya waktu itu masih di belakang, dia sembunyi di deretan prasmanan, ngawasin Laras itu dari jauh. Jadi Laras dan Dimas ini duduk di pelaminan, tapi waktu itu benar-benar ada sesuatu yang aneh lagi. Dan teror sebenarnya itu baru dimulai di sesi foto ini. Waktu itu tukang foto ini mengarahkan gaya, ayo senyum lebar ya, 1, 2, 3. Dan ketika lampu flash ini nyala, Laras itu reaksinya aneh banget. Dia berubah agak liar. Pokoknya tiba-tiba Laras itu mencakar wajahnya sendiri. Dia teriak-teriak di situ, panas, panas, panas. Nah, tamu undangan yang ada di sana langsung hening. Mereka juga bingung. Laras ini menggaruk pipinya yang tadi dijahit oleh si Tari, dan kuku palsunya Laras yang panjang itu sempat merobek bagian lapisan foundation yang tebal itu. Nah, disitulah kulit pipinya Laras ini robek lagi. Kelihatan lagi lukanya dan sampai darahnya itu sempat netes. Nah, tamu-tamu yang ada di sana, ya otomatis mereka semua menjerit. Ibu-ibu yang ada di sana itu juga pingsan. Bu Lurah ini langsung lari naik ke panggung, berusaha untuk menutupi wajah anaknya itu pakai selendangnya. Nah, Bu Lurah ini sambil kayak menyalahkan Tari. Ini tukang riasnya mana toh? Tari yang sempat mendengar itu, dia langsung deg-degan. Tiba-tiba, waktu itu Laras ini benar-benar kayak orang yang kesurupan. Dia turun dari pelaminan, kayak dia berusaha makan apapun di situ. Dan ketika cara Laras ini mengambil makanan, itu dia nyawuk pakai tangannya. Laras ini makan dengan rakus, dia juga sambil ketawa cekikian. Kalau orang lain itu bilangnya, ya Laras ini kerasukan. Jadi di situ, Dimas dan beberapa tamu yang lain itu mencoba untuk meraih tangannya Laras. Dia coba untuk menenangkan Laras, ada yang juga mulai membacakan doa. Tapi Laras ini masih teriak-teriak dan ketawa-ketawa. Ya kita bisa membayangkan di situasi waktu itu ratusan tamu yang tadinya duduk rapi lagi makan, tiba-tiba mereka langsung kocar-kacir ketika melihat Laras ini kerasukan. Tapi Tari langsung menuju ke dalam rumah Joglo lagi. Pikirannya ini dia itu mau ambil tas di kamar, terus dia mau pergi. Karena dia sudah nggak bisa lagi menghadapi situasi yang semacam itu. Tapi begitu Tari ini masuk ke ruang tengah rumah Joglo itu, tiba-tiba suasananya itu langsung berubah drastis. Jadi di luar tadi itu silau, mataharinya ini siang bolong. Ketika berada di dalam rumah itu gelap. Jendela itu kayak ditutup kain hitam tebal. Dan lampu gantung antik di tengah ruangan itu, ini nggak ada yang nyala. Nah, Tari itu langsung lari, dia melewati ruang tamu yang luas itu, dan disinilah untuk pertama kalinya Tari mengalami kejadian mistis yang nggak masuk akal. Jadi ketika dia lewat tadi, dia ngelihat di dalam rumah Joglo itu, banyak sekali orang-orang tua yang duduk berjejer. Dan mereka ini sepuh semua. Mereka pakai baju adat Jawa kuno, pakai beskap yang lusuh, dan pakai kebaya kusam yang perempuan-perempuan. Mereka semua itu duduk diam. Mereka tegak dan tangan mereka itu di lutut. Total kira-kira ada 10 atau 12 orang lah. Dan ketika Tari melewati mereka, ini di sini Tari nggak tahu apakah mereka ini adalah leluhur rumah itu, atau memang dia ini penunggu di sana. Tari nggak tahu. Yang jelas Tari melihat jelas sosok mereka ini. Dan setelah Tari mengambil tas dari dalam rumah itu, di luar ini kondisinya masih kacau. Dan sosok sesepuh-sesepuh tadi ini sudah nggak kelihatan lagi. Nah di situ Tari ini mau nyari keluarga pengantin, tapi nggak ada yang terlihat satupun. Laras itu di situ dikerubungi banyak orang, dan semua berusaha untuk menetralisir Laras. Tari cuma berpikir bahwa dia harus pergi dari situ. Dia nggak mau lagi terlibat soal itu. Akhirnya dia jalan sampai ke ujung desa. Di situ ada beberapa tukang ojek yang lagi mangkal, dan Tari ini minta diantar langsung ke terminal. Dan sesampainya di terminal, dia langsung menuju ke rumah Bu Dening di Solo. Nah, dalam perjalanan itu, Tari ini sempat teleponan sama Bu Dening, dan dia menjelaskan semua situasinya. Bu Dening cuma bilang,
Ya sudah Nduk, kamu ndak usah mikirin sisa pembayarannya, pasti dibayar kok Nduk. Yang penting kamu pulang dulu. Dan singkatnya, sesampainya di rumah Bu Dening itu, Tari ini langsung nangis sesungguhan di pelukan Bu Dening. Dia cerita kalau baru kali itu dia mengalami hal aneh yang nggak masuk akal seperti ini. Bu Dening ini cuma minta maaf ke Tari. Maaf ya Nduk, nggak ada loh niat Bu Dening ini mau menjerumuskan kamu. Bu Dening ini juga nggak tahu latar belakang Laras itu seperti apa. Bude lo juga baru tahu kalau Laras itu ternyata pakai susuk. Cuma memang Bu Dening ini itu sudah sempat dapat info dari Bu Lurah kalau Laras itu memang pakai susuk. Tapi Bu Dening waktu itu agak nggak ngeh karena anak Bu Lurah ini ada perempuan yang lain. Dan yang pernah dirias oleh Bu Dening itu adalah kakak dari si Laras. Pikir Bu Dening waktu itu yang pakai susuk itu mungkin adalah kakak dari si Laras. Jadi Bu Dening sempat nggak ngeh. Nah disitulah Bu Dening minta maaf ke Tari, dan akhirnya semalam Tari nginep di rumah Bu Dening, dan besok siangnya dia langsung balik ke Jakarta naik kereta. Dan itu adalah pengalaman yang benar-benar ganjil banget bagi Tari. Dan kira-kira 2 hari kemudian Bu Dening mengabarkan ke Tari kalau uangnya ini sudah ditransfer sama Bu Dening di rekeningnya Tari. Bu Dening juga sempat cerita ke Tari bahwa Bu Lurah dan keluarganya itu minta maaf ke Bu Dening, dan terutama dia titip maafnya ke Tari. Mereka sendiri juga nggak menyangka kalau kejadiannya itu bakal seperti itu. Mereka juga malu juga sama pihak besan dan juga para tamu undangan. Dan sudah 2 kali Bu Lurah ini mantu, tapi baru kali itu kok ada peristiwa yang ganjil semacam itu. Bu Lurah sendiri juga cerita, setelah kejadian itu, Dimas dan keluarganya ini kayak menghindar. Padahal mereka waktu itu sudah resmi menikah, Dimas dan Laras ini. Tapi Bu Lurah dan keluarga ini pasrah. Apapun yang terjadi, kalau memang Dimas dan keluarga itu menceraikan Laras, keluarga Bu Lurah juga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan kabarnya Laras itu diikutkan salah satu budinya di Jogja, dan dia harus menjalani terapi mental di sana. Nah, selain itu, Laras itu juga menjalani ritual melepas semua susuk-susuk yang dia pakai, dan ada kabar yang mengejutkan di sini. Bu Lurah itu mengungkap jujur ke Bu Dening. Bu Dening cerita ke Tari juga, Bu Lurah ini bilang bahwa Laras itu sejak kuliah itu sudah pakai susuk. Dan Bu Lurah juga mengakui secara jujur bahwa Laras pada saat kuliah di Jogja itu ternyata sempat juga terjerumus di dunia hitam. Laras ini ternyata adalah ayam kampus. Jadi ayam kampus itu ya istilah yang digunakan untuk anak kuliahan yang jual diri. Bu Lurah di sini nggak malu mengakui hal ini ke Bu Dening karena Bu Dening ini sudah dikenal lama oleh Bu Lurah. Dan Bu Lurah mengakui itu juga salah dari Bu Lurah dan suaminya yang kurang perhatian ke anak-anaknya. Padahal kalau dibilang secara ekonomi, kehidupan Laras ini lebih dari cukup. Uang jajan juga bisa dibilang banyak pas Laras kuliah. Tapi nggak tahu kenapa, Laras ini akhirnya jadi ayam kampus, dia jual diri, dan pada saat itulah susuknya Laras ini makin banyak. Apalagi di Jogja sana itu dia juga kenal sama dukun, yang dukunnya ini masih muda juga, seumuran Laras, yang dia ini juga bisa masang susuk. Akhirnya setelah mendapat kabar itu, Tari ini nggak bisa ngomong banyak, dia diam terus pas dengar Bu Dening cerita soal Laras dan keluarganya itu, dan pada akhirnya Tari meyakini hal mistis itu memang ada. Dan ini bisa terjadi pada siapapun. Tari sendiri beberapa kali itu sering mengalami kejadian mistis pas tinggal di Jakarta, tapi ya hanya sebatas dia mendengar suara aneh, dia ngelihat bayangan-bayangan atau wujud-wujud serem, tapi nggak sampai pada level serem seperti pas dia jadi makeup artis keluarganya Laras. Itu baru pertama kali. Dan sampai hari ini Tari masih jadi seorang makeup artis di Jakarta, tapi dia mulai berubah. Tari sekarang ini benar-benar nolak keras kalau ada klien yang minta adat Jawa pakem yang aneh-aneh. Nah ini bukan karena Tari nggak menghargai adat Jawa atau tradisinya, dia merasa dia nggak punya ilmu untuk itu. Dia cuma mau makeup modern atau internasional. Dan ada satu lagi kebiasaan baru Tari setelah dia mengalami kejadian ini. Setiap kali dia ngerias klien, sebelum mulai merias itu, Tari ini pasti bakal ngusap dulu pipi kliennya pakai kapas basah yang agak keras. Karena di situ dia mau memastikan kalau kulit kliennya itu memang benar-benar nggak pakai susuk. Karena dia cukup trauma soal itu. Dan dari kisah Laras ini kita belajar satu hal, bahwa kecantikan yang dipaksakan dan diambil dari jalan gelap, ini akhirnya akan menagih bayarannya. Susuk yang dia kira akan memberi cahaya, itu justru merobek wajah dan juga hidupnya sendiri.
Karena apapun yang tidak datang dari niat bersih itu pasti kembali sebagai bencana. Dan Bu Dining ini sudah benar. Bu Dining sudah benar, dia pernah bilang bahwa wajah pengantin itu keramat. Harus bersih lahir batin. Make up itu bisa saja menutup noda kulit, tapi nggak bisa menutup kegelapan hati. Dan bagi Tari, pengalaman itu akhirnya jadi cambuk. Dia akhirnya jadi tahu bahwa adat, pantangan, dan juga nasihat orang tua itu bukan sekedar aturan tua. Tapi ini semacam pagar supaya manusia itu tidak tergelincir. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.